Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jikalau kami masih diberikan kesempatan hidup memasuki tahun 2023. Jika kami melihat ke belakang tahun 2022, bahkan tahun-tahun sebelumnya, Tuhan, kami sadar ada banyak waktu yang kami gunakan tidak tanggung jawab. Bahkan ada banyak dosa yang sudah kami lakukan. Kami sebetulnya tidak layak untuk hidup. Kami tidak layak melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan. Karena kami belum melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Beri kami kesempatan untuk mengisi hidup ini. Tahun 2023 dengan hidup yang takut kepada Tuhan. Mencintai Tuhan dan ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kami mohon kehadiran Tuhan. Berkat Tuhan menyertai dalam ibadah ini. Sehingga kami boleh membawa pulang berkat Tuhan. Dan hidup kami boleh diubahkan oleh firman Tuhan. Inilah Tuhan doa kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Filipi. Pasal yang pertama. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara bisa bergantian membaca dengan saya. Saya akan membacakan ayat 1 dan 2. Saudara membaca ayat 3 dan 4 dan seterusnya sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allah, setiap kali aku mengingat kamu. Dan dalam setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku, karena persekutuan dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian. Karena sebab Allah adalah saksiku betapa aku dan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian surat ini adalah bagian pertama daripada surat Paulus kepada jemaat Filipi. Saudara, jemaat Filipi adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus di dalam perjalanan penginjilan yang pertama. Yang kedua, saudara. Ini adalah perjalanan Paulus penginjilan yang kedua. Dia mendapat pimpinan Tuhan untuk pergi ke Filipi, ke Makedonia. Kalau kita melihat Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang punya semangat, gairah mengabarkan Injil luar biasa sekali. Bahkan dia pernah mengatakan dua kalimat yang penting sekali. Aku ada sebagaimana ada aku sekarang. Semuanya oleh kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah yang diberikan kepadaku tidak sia-sia. Tetapi aku bekerja lebih giat daripada mereka semua. Bukan karena aku, tapi karena kasih karunia Allah yang menyertai aku.
Dia mengatakan, aku lebih giat daripada mereka semua. Artinya saudara, Paulus dengan semangat itu melampaui semua rasul yang lain. Semua orang yang kudus yang lain. Bukan untuk menyombongkan diri. Tapi dia mengatakan, karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sejak dia bertobat, sampai akhir hidupnya, dinamika hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan itu terus memancar dalam kehidupan Paulus. Tidak pernah henti sampai akhir hidupnya. Semangat gairah hidup memuliakan Tuhan. Semangat gairah hidup memenangkan jiwa-jiwa. Itu memancar dalam kehidupannya saudara. Lalu dia pernah mengatakan juga, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal aku bisa mencapai garis akhir, yaitu memberikan Injil kasih karunia Allah. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini orang-orang yang sungguh-sungguh punya dedikasi, punya komitmen di dalam melakukan pekerjaan Allah yang telah teruji. Nah, jemaat Filipi adalah satu jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Nah, jemaat ini mungkin saudara di antara banyak jemaat-jemaat yang lain didirikan oleh Rasul Paulus. Jemaat yang secara sosial ekonomi itu yang paling miskin. Jemaat yang secara ekonomi paling miskin. Jemaat Filipi. Mungkin jemaat Filipi jemaat yang bukan jemaat yang besar, bukan orang-orang yang intelektual, orang yang biasa-biasa. Tetapi jemaat yang ordinary Christian people ini, orang yang biasa, tetapi jemaat ini memiliki suatu kehidupan rohani yang layak diteladani oleh gereja-gereja yang didirikan oleh Rasul Paulus. Jemaat yang kecil secara ekonomi, bahkan jemaat yang sedang mengalami penderitaan yang begitu banyak, tapi dinamika pelayanan mereka itu terus berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Saudara, kalau kita banyak duit, kalau kita hidup lancar, kita melayani Tuhan, kita semangat melayani Tuhan itu wajar saudara. Kita ada uang, semua baik, kita bisa giat melayani Tuhan. Tetapi kalau kita uang terbatas, dalam kesulitan, cenderung kita mengasihani diri, cenderung akhirnya kita menjadi kecewa sama Tuhan dan melayani Tuhan. Tapi jemaat Filipi tidak. Jemaatnya ekonomi terbatas, yang dalam kesulitan, tapi sukacita melayani Tuhan terus membara dalam kehidupannya, saudara. Ini keunikan jemaat Filipi. Dan jemaat Filipi juga menjadi jemaat yang memiliki hubungan, relasi yang paling dekat dengan Paulus. Dan jemaatnya memperhatikan kehidupan hamba Tuhan. Sehingga pada waktu Paulus ada di penjara, banyak gereja yang tidak memperhatikan dia. Banyak orang Kristen tidak memperhatikan dia. Tapi jemaat Filipi memperhatikan Paulus di penjara. Maka memperhatikan Paulus dan mengirim Epaphroditus untuk melayani Paulus selama di penjara. Jemaat yang dalam kesulitan masih bisa perhatikan hamba Tuhan. Bahkan jemaat yang dalam kesulitan masih bisa memperhatikan jemaat yang lain yang di dalam kesulitan. Khususnya jemaat Filipi membantu jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami kelaparan. Ini jemaat yang hidup, jemaat yang menyatakan kehadiran Tuhan, saudara. Dan Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi untuk menyatakan sukacita yang besar kepada jemaat Filipi, saudara. Di samping itu, Paulus di dalam surat Filipi ini untuk menyatakan bagaimana dia bersyukur melihat jemaat Filipi yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Dan pada hari ini kita akan belajari bagaimana gambaran kehidupan jemaat Filipi, di mana melalui surat Filipi ini kita melihat dan kita bisa mempelajari macam apa kasih jemaat Filipi.
Saya akan bacakan di sini, saudara. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, semua aku selalu berdoa dengan sukacita. Saudara, Paulus ada nada positif. Aku mengucap syukur jika mengingat kamu. Dan aku selalu berdoa dengan sukacita. Ini nada yang positif, saudara. Kadang kita mengingat orang, atau kita diingat orang, tidak membawa sukacita. Tidak membawa suatu keadaan yang baik, saudara. Tapi Paulus mengatakan, setiap kali aku mengingat kamu, setiap kali berdoa, aku berdoa dengan sukacita. Artinya, saudara, Paulus puas dengan keadaan jemaat Filipi. Paulus senang dengan keadaan jemaat Filipi, saudara. Jemaat Filipi bukan jemaat yang sempurna, tapi relatif jemaat yang sehat, saudara. Berkata isi hati Paulus ini menyatakan juga isi hati Tuhan. Karena Paulus seorang hamba Tuhan menulis surat, ada sukacita rohani melihat kehidupan jemaat di Filipi, dan Paulus selalu berdoa, dikatakan dengan sukacita, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, Paulus menjadi wakil Tuhan untuk menilai kehidupan rohani jemaat Filipi. Bahkan Paulus menjadi wakil Tuhan untuk menilai gereja-gereja yang didirikan pada saat itu. Lewat surat-surat seperti surat Roma, surat Korintus, surat Efesus, itu menyatakan isi hati Paulus pada waktu melihat kehidupan gereja. Saudara, kalau Tuhan melihat gereja di Solo, kira-kira puas tidak dengan jemaat di Solo ini? Hei, jemaat Solo, Tuhan senang tidak kira-kira? Ya, saya cukup bersuka cita. Jemaat Solo ini bangga dengan gereja yang gitu bagus ya. Ya, sampai terkenal di seantero dunia ya. Tapi saudara, saya katakan jangan lihat gedungnya bagus saja. Kalau gedungnya bagus, tapi rohaninya jelek, gak bagus kan? Betul gak? Saudara pilih mana? Gedungnya kurang bagus, rohaninya baik. Sama gedungnya bagus, rohaninya jelek. Pilih mana? Hei, susah ya. Kalau bisa gedungnya bagus, jemaatnya bagus juga gitu kan. Bapak Ibu sekalian, kalau milih mantu, jangan hanya wajahnya ganteng, kantongnya tebal. Lihat hidupnya beres atau tidak. Amin. Kalau engkau punya mantu, orangnya ganteng, duitnya banyak, tapi mulanya rusak, itu bocai. Ya. Saudara, kalau Yesus Kristus, Paulus bersuka cita melihat keadaan jemaat Korintus, jemaat di Filipi ini. Berdoa dengan sukacita artinya ada kepuasan rohani melihat kehidupan jemaat di Filipi. Bahkan Paulus mengatakan, aku mengasihi engkau dan kasih mesra Kristus merindukan kamu semua. Saudara, pada ayat yang kita melihat saudara kata Yesus Kristus, ayat ke-8 dikatakan, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Paulus merindukan jemaat Filipi dengan kasih mesra. Artinya Paulus itu ada intimasi, kedekatan, merindukan jemaat Filipi, saudara, dengan kasih mesra, saudara. Saudara, celakalah kalau kita tuh tidak dirindukan oleh siapapun. Ada something wrong dalam hidup kita kan. Kalau kita dirindukan orang, aku loh kangen sama kamu. Pasti ada sesuatu yang baik dalam kehidupan saudara. Tapi kalau saudara nggak dikangeni siapapun, sebaliknya dijauhi oleh banyak orang, ada sesuatu yang salah dalam kehidupan saudara. Paulus merindukan jemaat Filipi. Kedekatan Paulus melampaui jemaat-jemaat yang lain, saudara.
Hubungan Paulus dengan jemaat Filipi seperti bapak sama anak. Saudara, kado Yesus Kristus, saya nggak tahu jemaat di sini merindukan saya nggak di sini, khususnya yang lama-lama. Kita kalau punya kenangan yang baik, maka kita kepingin ketemu, betul nggak? Ya, kita ingin berbagi sukacita, kan? Saya kemarin baru reuni teman-teman SMP, SMA saya. Yang itu reuni spontan. Dalam 1 minggu saya persiapkan. Atau teman-teman membantu saya. Kumpul 70 orang reuni. Saudara. Tema reuni temu kangen gitu ya. Kita kangen karena kita pernah ada kebersamaan. Sekarang saudara, Paulus dengan jemaat Filipi ini kangennya apa? Karena Kristus sudah mempersatukan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Ada kehidupan rohani yang menyatukan mereka. Darah Yesus menyatukan mereka sebagai saudara di dalam Tuhan. Saudara, sesungguhnya kita sebagai orang percaya, hubungan kita itu sebagai hubungan keluarga Allah. Amin. Kita ada ikatan rohani. Ya. Kalau darah kita dicek, itu ada darah O, darah A, darah B, darah AB. Toh. Kalau kita punya darah rohani sama, darah Yesus mempersatukan. Amin. Ada fellowship, persekutuan oleh karena Kristus menyatukan kita sebagai saudara seiman. Saudara, jemaat Filipi, jemaat yang punya tempat yang khusus dalam kehidupan Paulus. Saudara. Artinya saudara, jemaat Filipi juga punya tempat yang khusus di dalam hatinya Tuhan. Orang yang betul-betul memiliki kehidupan rohani yang boleh dinikmati oleh Tuhan. Saya kalau boleh tanya lebih lanjut, apakah Tuhan puas dengan kehidupan rohani saudara? Apakah Tuhan puas dengan pelayanan saudara? Selama tahun 2002 ke belakang, Tuhan puaskah dengan hidup kita? Dengan pelayanan kita? Atau orang yang melayani Tuhan juga puas dengan kita? Mendoakan kita dengan sukacita? Itu nih momen untuk kita introspeksi diri. Bagaimana hidup kita di depan Tuhan dan sesama kita? Tuhan puas? Orang sekitar puas? Tuhan sukacita? Orang sekitar juga sukacita? Atau orang sekitar kita tuh jadi gak suka sama kita? Saudara, inilah Rasul Paulus. Waktu menulis mengungkapkan perasaannya. Aku mendoakan kamu. Aku berdoa dengan sukacita. Kalau aku doa, selalu ingat kamu. Artinya saudara Paulus dan jemaat Filipi punya relasi yang benar dan intim dengan Tuhan. Berikutnya saudara Paulus di dalam doanya mengatakan apa? Aku mengucap syukur kepada Allahku. Karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari sekarang. Mulai hari pertama sampai sekarang ini. Ini alasan Paulus bersyukur saudara. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Jadi saudara, gereja, kalau kita menyadari gereja itu punya panggilan pertama untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu gereja dipanggil untuk bersekutu, koinonia, persekutuan. Kita bukan dipanggil sebagai orang percaya untuk beribadah sendiri, berdoa sendiri. Kita dipanggil bukan hanya melakukan private worship, tapi kita dipanggil untuk communal worship. Di samping itu dipanggil untuk fellowship one another. Kita dipanggil untuk bersekutu bersama-sama. Bersekutu bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol. Bersekutu bukan hanya sekedar makan-makan. Bersekutu dengan satu misi. Dengan satu tujuan. Saudara, istilah bersekutu ini seperti ada suatu ikatan di dalam suatu pekerjaan. Saudara.
Ya, kalau kita melihat sebuah perusahaan, di situ ada komisarisnya, ada CEO-nya mungkin, ada manajernya, ada karyawannya, ada office boy-nya, ada security-nya. Mereka disatukan di satu company dengan satu tujuan, yaitu untuk melakukan satu pekerjaan, menghasilkan satu karya. Bersekutu bukan sekedar bersekutu biasa, bersekutu dengan satu purpose, satu goal, tujuan untuk mengerjakan sesuatu. Mereka rajin setiap hari ngantor, karena ada sesuatu yang dikerjain. Demikian juga gereja. Kita bukannya bersekutu rame-rame, kumpul-kumpul, nah ada satu misi, ada satu purpose, ada satu goal. Ada satu pekerjaan yang harus kita kerjakan bersama-sama. Saudara, setiap gereja yang menyadari kita disatukan untuk meresponi panggilan Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bukannya kumpul-kumpul, makan-makan. Saya bersyukur di gereja ini setelah kebaktian kan ada kumpul-kumpul ya. Ada kumpul-kumpul. Ada fellowship ya. Makan berat atau makan ringan? Makan berat atau makan ringan, ingat persekutuan makan itunya sarana untuk menyatukan hati kita. Amin. Waktu kumpul jangan gosip, jangan hoax. Bersekutu saling menguatkan. Bersekutu mau saling mendukung dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Jemaat Filipi katakan, persekutuanmu dalam berita Injil. Artinya mereka bersatu bersama-sama saat ini berpikir, memikirkan mega project penginjilan di dalam dunia ini. Sejak hari pertama, engkau memikirkan pekerjaan Tuhan. Sampai sekarang, berarti ada apa? Konsistensi dalam pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang orang melayani Tuhan, saudara, ini maaf pakai istilah yang gak enak, panas-panas tai ayam gitu kan. Artinya semangat awalnya, lama-lama sudah kendor semangatnya, lama-lama gak ada semangat lagi. Cuma Filipi mengatakan, sejak hari pertama sampai sekarang ini engkau terus bersekutu melayani Tuhan. Untuk berita Injil, berarti apa? Jemaat Filipi adalah jemaat yang taat perintah Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yang kuajarkan kepadamu. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Artinya saudara, jemaat Filipi adalah jemaat yang taat kepada perintah Tuhan. Atau jemaat yang melakukan firman Tuhan. Bersekutu untuk berita Injil, mentaati, mengabarkan Injil. Setiap orang Kristen sejati dipanggil untuk mengabarkan Injil. Penginjilan bukannya tugas pendeta, tugas penginjil, tugas misionari. Penginjilan adalah tugas setiap orang Kristen. Amin. Amin. Kok pelan? Artinya saudara nginjil kali ya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Penginjilan adalah perintah Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh telah bertobat, mengalami keindahan, hidup diubahkan oleh Tuhan, pasti ada dorongan untuk suka mengabarkan Injil. Saya 45 tahun yang lalu, sekitar 40 tahun lebih yang lalu, saya boleh bertobat dengan Tuhan Yesus. Setelah itu ada dorongan untuk mengabarkan Injil. Dan Tuhan pelihara sampai hari ini. Di Jakarta ada satu ibu-ibu, saudara, ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini satu hari dia ada acara keluarga. Acara keluarga, lalu
masing-masing bercerita mengenai pengalaman tahun lalu tuh bagaimana gitu ya. Semua cerita. Saudara, kemudian ada ibu ini kemudian cerita kepada anak cucu ya. Ada suami, anak cucu, dan juga ada besan-besan yang lain. Mereka ada reuni keluarga. Mereka seringkali habis awal tahun ada pertemuan keluarga. Lalu dia cerita begini, aduh saya nyesel, tahun lalu saya kurang berhasil untuk melayani Tuhan. Lalu cucunya anak kan, enggak, Oma giat melayani Tuhan, banyak jiwa dimenangkan. Lalu dia ngomong begini, iya saya hanya memenangkan tahun ini, saya hanya mengabarkan Injil kepada 25 orang saja. Harusnya lebih, 25 orang. Tapi saya hanya ada memenangkan orang, 25 orang saya bawa kepada Tuhan. Saya menyesal, saya tahun ini harus lebih giat untuk mengabarkan Injil. Memang ibu ini suka membesuk, suka mengabarkan Injil. Tahun sebelumnya dia sudah pernah mengabarkan Injil 25 orang. Tahun sebelumnya, sekarang kok tambah mundur, bukan 25 orang. Dia menyesal. Maka dia berdoa supaya tahun itu, tahun yang akan datang ini, dia harus lebih giat untuk mengabarkan Injil. Dia bukannya mengabarkan Injil biasa, dia seringkali membawa orang di Injili itu untuk ikut pemahaman Alkitab. Untuk ikut katekisasi supaya dibaptis. Bukannya menginjili tapi merawat, mengembalakan, membimbing supaya orang bertobat itu bertumbuh di dalam Tuhan. Saya sangat bersyukur ada jemaat yang seperti itu. Jemaat yang peduli kepada keselamatan jiwa orang lain. Jemaat yang merindukan menjadi berkat bagi orang lain. Kadang-kala kita seumur hidup tidak membawa satu jiwa pun bagi Tuhan. Kita ke gereja sendiri. Kita melayani sendiri. Kita nggak pernah menjangkau orang lain untuk datang kepada Kristus. Ibu ini rajin mengabarkan Injil. Suatu kali saya memberikan pelatihan penginjilan. Lalu ada satu peserta di dalam kelas penginjilan yang saya buat, saudara. Saya panggil dia ke depan untuk menjadi simulator. Saya ingin memperagakan bagaimana saya mengabarkan Injil, saudara. Lalu dia maju ke depan. Jadi kita sedang bersimulasi bagaimana mengabarkan Injil. Saya menyampaikan Injil, dia dengar Injil. Lalu yang menjadi hal yang unik, saudara. Melalui simulasi itu dia mengatakan, saya baru tahu berita Injil hari itu. Selama ini nggak pernah clear mendengar Injil, nggak tahu Injil. Selama ini belum mengalami pertobatan yang sejati. Hari itu, waktu pelatihan penginjilan, dia baru mengerti the message of the gospel. Mengerti berita Injil, bertobat, dan hidup diubahkan oleh Tuhan. Lalu dia cerita sama saya, Pak Kohan, saya 25 tahun melayani Tuhan. Saya sebagai majelis gereja, saya banyak kegiatan-kegiatan. Setiap panitia Natal, bantuan sosial, saya selalu terlibat di dalamnya. Tapi dia katakan, selama 25 tahun, tidak ada satu jiwa pun saya bawa kepada Tuhan. Tidak ada. Tidak ada buah pelayanan yang kekal. Mulai hari itu dia komit. Mulai hari ini Pak Kohan, saya mau hidup saya dipakai oleh Tuhan. Saya tidak mau hidup percuma, sia-sia. Saya ingin mengabarkan Injil kepada orang lain. Mulai hari itu, saudara, dia mulai giat mengabarkan Injil. Bahkan akhirnya dia full
terlibat di dalam penginjilan. Perusahaannya dia serahkan pada istri untuk mengelola. Bersama anaknya dia fokus dalam penginjilan. Berapa tahun melayani Tuhan, kemudian dia meninggal dunia. Mendadak pada waktu dia khotbah di satu desa, tiba-tiba dia jatuh dan meninggal. Meninggal di dalam pelayanan, saudara. Saudara, kita hidup berapa lama nggak tahu, saudara. Betul ya? Kita bisa dikasih umur panjang, bisa kasih umur pendek. Kau mau gunakan hidupmu untuk apa? Orang ini guna waktunya, dia peka saatnya telah tiba. Gak lama lagi dipanggil Tuhan. Dia gunakan waktu untuk berbuah lebat bagi Kristus. Saudara, kita hari-hari kita lewati. Kita bukan hidup hanya hidup, tapi kita hidup meresponi panggilan Tuhan, menjadi saksi Tuhan, membawa jiwa kepada Tuhan. Jemaat Filipi, saudara, hari pertama sampai sekarang mereka mengabarkan Injil. Taat pada perintah Tuhan. Ada konsistensi dalam mereka mengabarkan Injil, saudara. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan dalam suatu retreat, harusnya setiap orang Kristen memiliki perasaan yang demikian. Yaitu pertama, saudara, setiap orang Kristen harusnya punya perasaan berhutang kemuliaan kepada Tuhan. Yang kedua, berhutang kasih kepada sesama. Yang ketiga, berhutang Injil kepada dunia. Kita berhutang kemuliaan kepada Tuhan karena apa? Kita banyak hidup dalam dosa. Kita sekarang ingin hidup dikuduskan, bukan untuk mencemarkan diri, tapi hidup memuliakan Tuhan. Bagaimana kita menjaga hidup kita, supaya kita boleh hidup senantiasa memuliakan Tuhan. Lewat perkataan kita, lewat sikap hidup kita, lewat apa yang kita lakukan biar orang melihat pekerjaan yang baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Saya waktu kecil, waktu sekolah, saya baru tahu, saudara, beberapa kawan saya, kamu tuh nakal loh, kamu tuh medut loh. Medut tahu ya? Ahmed katakan, tiada hari tanpa berbuat dosa. Tiada ujian tanpa nyontek. Kehidupan masih muda tapi nggak takut sama Tuhan. Hidup melampiaskan nafsunya sendiri. Itu saya berhutang kemuliaan kepada Tuhan. Setelah saya bertobat, saya ingin mengerjakan pekerjaan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Kita berhutang kasih kepada sesama. Sebelum kita bertobat, kita hidup egois. Mementingkan diri sendiri, self-centered living. Tapi setelah kita dipertobatkan, Kristus ada dalam hidup kita, kita mau belajar hidup menjadi berkat bagi orang lain. Hidup membagi untuk orang lain, mau berkorban untuk orang lain. Tuhan rubah hidup saya. Hidup tidak lagi berpusat pada diri, bukan mengasihani diri, tapi hidup berhutang kasih kepada orang lain. Yang ketiga, berhutang Injil. Yesus satu-satunya juru selamat. Gak ada keselamatan di luar Yesus. Dan banyak orang hari ini belum percaya Yesus, belum bertobat. Mereka belum diselamatkan. Maka kita berhutang Injil kepada banyak orang di dunia ini. Amin. Itu perasaan yang harus muncul dalam kehidupan orang Kristen. Kita berhutang kemuliaan, berhutang kasih, berhutang Injil kepada dunia ini, saudara. Dan jemaat Filipi dikatakan, sejak hari pertama sampai sekarang ini. Saudara, kita mengakui jemaat Filipi yang pertama, yaitu seorang perempuan pedagang kain ungu namanya Lydia. Lydia rajin mengabarkan Injil. Pertama dia mengabarkan kepada seluruh keluarganya, dia Injilin. Seluruh keluarga dibaptis percaya kepada Tuhan. Kemudian Paulus juga menginjili kepala penjara.
Kepala penjara setelah diinjili percaya Tuhan Yesus. Seluruh keluarganya juga dibawa kepada Tuhan. Lalu seorang dukun atau seorang penenun pada zaman itu bertobat terima Tuhan. Lalu banyak orang yang penyembah berhala pun percaya kepada Tuhan. Injil berkembang di Filipi, saudara. Mereka masih mengabarkan Injil sampai sekarang. Artinya Tuhan menyertai, memberkati gereja Filipi. Saya berharap gereja di Solo ini menjadi gereja yang Injili. Amin. Gereja yang mengabarkan Injil. Konsisten terus mengabarkan Injil. Supaya banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Itu Paulus mengatakan di sini, aku yakin sepenuhnya. Ditambahkan di sini saudara-saudara Yesus Kristus. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Saudara, Paulus menggaitkan ini setelah jemaat Filipi ini percaya kepada Tuhan, mereka mengabarkan Injil. Di samping itu, Paulus menambahkan, aku yakin sepenuhnya, ia yang melakukan pekerjaan yang baik, artinya Tuhan telah mengerjakan kebaikan, menyelamatkan orang Filipi. Dia akan meneruskan sampai pada hari Kristus. Saudara, ayat ini seperti sederhana. Tapi saudara kedua ini sesuatu yang indah sekali sebetulnya. Allah menyelamatkan kita. Bukannya sekedar menyelamatkan kita. Dia mau mendandani kita. Ini bahasa Jawanya ya. Dandanin kita. Mendandani kita begitu rupa. Sehingga kita, hidup kita baik. Dan kita boleh mengerjakan pekerjaan yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Saudara, Tuhan menyelamatkan kita bukannya sekedar kalau kita mati masuk surga. Banyak orang pikirannya begitu sederhana. Gak apa-apa sih, gak salah kita pikir percaya Yesus. Yesus satu-satunya jalan ke surga. Tapi saudara, Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya supaya kita punya tiket ke surga saja. Tapi dia ingin mengubah hidup saudara dan saya. Saudara, dulu oleh karena dosa hidup kita rusak. Alkitab katakan juga kita rusak total. Total depravity. Di samping itu kita total inability. Kita tidak mampu total memperbaiki diri sendiri. Kita total depravity dan total inability. Kita rusak total. Dan kita tidak mampu untuk mengerjakan baik dalam pandangan Tuhan. Setelah kita diselamatkan, Roh Kudus bekerja. Menyatukan dengan Kristus. Dia mau mengerjakan pekerjaan yang baik dalam hidup kita. Itu hidup kita makin diubahkan. Menjadi baik. Saudara. Amin. Saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam Efesus pasal kedua katakan. Kamu diselamatkan oleh anugerah. Melalui iman. Aspek lain saudara. Dia mau supaya kita hidup di dalam dia. Supaya apa? Pekerjaan yang baik itu memancar dalam kehidupan saudara dan saya. Saya akan baca untuk sekalian dalam Efesus pasal kedua. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saudara, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena amal kita. Bukan semua kesalahan kita. Karena kesalahan kita, kebaikan kita tidak pantuan seperti kain kotor, seperti kain gombal. Kita diselamatkan
oleh anugerah melalui iman. Saved by grace through faith alone in Christ. Kita selamat oleh anugerah melalui iman kepada Kristus saja. Tapi setelah kita diselamatkan, Tuhan mau mengerjakan pekerjaan yang baik melalui kehidupan saudara dan saya. Paulus mengatakan, Allah yang telah mulai pekerjaan yang baik akan meneruskan sampai hari Kristus. Artinya apa? Kita dalam proses bukan sekedar direnovasi, tapi kita ditransformasi. Makin hari makin bagus, makin hari makin bagus. Ini namanya progressive sanctification. Kita makin disempurnakan, lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Dan Allah menyelamatkan kita. Allah mengerjakan pekerjaan baik sampai tuntas. Allah nggak pernah mengerjakan setengah-setengah. Dia menyelamatkan kita, dia akan membentuk kita, membersihkan kita, mentransformasi kita. Sehingga kita boleh menjadi orang yang baik. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Amin. Pekerjaan baik sumber daripada Tuhan. Allah mengerjakan pekerjaan yang baik dalam hidup saudara di dalam Kristus. Sisi lain kita sebagai orang yang telah dipertobatkan. Kita bertanggung jawab untuk hidup, bertanggung jawab mengerjakan pekerjaan yang baik. Saudara, ini hal yang indah sekali. Saudara. Saya nggak tahu saudara kalau saya nggak pernah bertobat. Saya nggak pernah tahu bagaimana hidup saya hari ini. Kalau Tuhan tidak melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan saya. Kalau saya melihat ke belakang 40 tahun yang lalu. Banyak perkara yang Tuhan buat dalam hidup saya. Membuat hidup saya pertama baik sampai hari ini. Saudara. Saya nggak pernah mimpi jadi pendeta. Saya mimpinya ingin jadi seperti Bruce Lee. Saudara. Bintang film. Saya nggak pernah mimpi jadi dosen. Dulu suka nyontek jadi dosen. Dosen rohani lagi. Tapi apa yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia, dikerjakan oleh Allah dalam hidup saya. Amin. Allah yang telah mengerjakan pekerjaan yang baik dalam kehidupan saya, dia juga ingin mengerjakan pekerjaan yang baik dalam kehidupan saudara. Amin. Dia ingin mengerjakan pekerjaan yang baik dalam kehidupan anak cucu kita. Oleh sebab itu, anak cucumu perlu dibawa kepada Tuhan. Amin. Perlu sungguh-sungguh dididik berdasarkan firman. Supaya mereka boleh menjadi orang yang baik di dalam standar Tuhan dan juga dalam pandangan Tuhan. Alkitab katakan segala firman yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan memimpin orang dalam kebenaran. Sehingga setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap pekerjaan yang baik. Amin. Saudara ingin bertambah baik atau ingin bertambah buruk? Yang keras dong. Anak cucu kamu ingin bertambah baik atau bertambah buruk? Kalau ingin baik, hanya satu cara. Bertobat, terima Tuhan Yesus. Bertobat menjadi murid Yesus. Engkau akan pasti baik. Amin. Di luar Kristus, tak mungkin engkau jadi baik. Hanya Yesus satu-satunya Juru Selamat yang menyelamatkan dan mentransformasi hidupmu untuk menjadi baik di dalam standar dan dalam pandangan Tuhan. Banyak orang baiknya di luar, hatinya kita nggak tahu. Paulus mengatakan, Allah yang melakukan pekerjaan baik dan akan meneruskan, akan konsisten terus menerus kita menjadi lebih baik. Saudara Yesus Kristus, dua aspek di sini. Waktu kita lihat ke belakang, kita lihat kebaikan Tuhan membuat kita terharu. Tuhan, kau begitu baik dalam hidupku. Seperti yang dikatakan oleh Daud,
Kebajikan, kemurahan belaka mengiring aku seumur hidupku. Melihat kebaikan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Sekaligus di dalam inner life kita dibentuk menjadi orang yang bertambah baik. Karakter kita tambah baik. Sikap kita tambah baik. Tinggal laku kita lebih baik. Kenapa? Roh Kudus memperbarui hidup kita melalui firman yang kita terus baca. Saudara. Banyak orang Kristen sudah puluhan tahun tidak rubah. Dulu suka utang, sekarang suka utang. Dulu nggak jujur, sekarang tetap nggak jujur. Mau apa? Kita perlu bertobat, kita perlu bertumbuh dalam Kristus menjadi orang bertambah baik, bertambah baik. Yang kedua, saudara, kita perlu orang melihat hidup kita menjadi berkat, menjadi kebaikan bagi orang lain. Saudara, kebaikan kita harus menyatakan kebaikan, artinya kita mau menyatakan tindakan yang baik yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saudara. Alkitab katakan, saudara, adalah terangmu bercahaya. Supaya orang boleh melihat perbuatan yang baik yang kamu lakukan dan memuliakan Bapa di surga. Kita beritahu adalah kita berbuat baik kepada semua orang. Terutama kepada saudara seiman. Tuhan ingin mengerjakan pekerjaan yang baik dalam hidup kita. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya kita boleh menjadi berkat orang lain. Dan Paulus mengatakan Allah akan melanjutkan sampai hari Kristus. Dan Paulus juga berdoa, saudara, kepada jemaat Filipi. Demikian, saudara. Di sini ayat pasal pertama, ayat yang berikutnya, ayat ke-9 dan seterusnya. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara, jemaat Filipi telah berbuat baik. Di dalam pembukaan saya katakan, saudara, waktu jemaat di Yerusalem mengalami kesulitan yang besar. Jemaat Filipi bukan jemaat yang kaya, tapi mereka berusaha untuk memberi yang terbaik. Memberi yang berkenan dan dikenang oleh Tuhan. Dan dicatat oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal ke-9. Mereka memberi lebih banyak dari apa yang kami harapkan. Orang yang kasihnya itu meluber. Kasihnya itu mengalir dalam kehidupannya. Sehingga orang merasakan kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh jemaat Filipi kepada banyak orang. Saudara, coba kita introspeksi. Apakah keluarga kita melihat kita tambah baik atau tidak? Atau kita tambah mencekno gitu loh. Tahu ya mencekno ya? Orang makin gak suka sama kita. Atau orang tambah suka sama kita. Suka enggak suka kadang relatif. Tapi yang penting apa hidup kita makin berkenan, makin menyenangkan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus. Yesus makin bertambah besarnya. Bertambah hikmatnya. Makin dikasih Allah dan manusia. Paulus berdoa kepada jemaat Filipi. Supaya jemaat Filipi makin mengerjakan pekerjaan yang baik. Saudara kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu bukan dengan pekerjaan yang baik. Bukan karena kesalahan amal kita, tapi semata-mata anugerah Tuhan. Tetapi setelah kita diselamatkan, Allah mau mengerjakan pekerjaan yang baik dalam hidup kita. Supaya kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita harus mendoakan. Kalau Paulus mendoakan jemaat Filipi supaya kasih mereka makin melimpah, kita pun perlu berdoa, saudara. Berdoa untuk diri kita.
berdoa untuk istri kita, berdoa untuk anak-anak kita, berdoa untuk suami kita, berdoa untuk gereja kita, supaya apa? Perbuatan-perbuatan baik Tuhan dinyatakan tengah-tengah kita. Sekaligus kita pun dimampukan untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Untuk semua orang, khususnya kepada saudara-saudara seiman. Saudara, ini adalah surat Filipi, surat yang baik sekali. Jemaat Filipi ada kelebihan satu hal. Mereka jemaat yang mengabarkan Injil. Sekaligus jemaat yang boleh mengerjakan pekerjaan yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara kata Yesus Kristus, kiranya Tuhan menolong kita. Bila dalam kehidupan saudara selama ini kurang peduli dengan pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya dalam persekutuan pekabaran Injil, mari kita minta Tuhan beri gairah kita mengabarkan Injil. Jikalau hidup kita ini kurang memancarkan kebaikan-kebaikan Tuhan, atau masih ada dosa-dosa yang menguasai hidup kita, sehingga bukan yang baik tapi yang jahat yang kita lakukan, nah kita mau bertobat, datang kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh mentransformasi, mengubah hidup kita, sehingga hidup kita boleh memancarkan keindahan Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya sekedar supaya kita kalau mati masuk surga. Dia menyelamatkan kita, dia ingin mengubah hidup saudara untuk menjadi orang yang baik dalam standar dan di dalam pandangan Tuhan. Tuhan telah mengerjakan kebaikan dalam kehidupan saya. Dia telah menyelamatkan saya, dia telah mengubah saya. Maka Tuhan pun hari ini ingin menyelamatkan saudara, ingin mengubah hidup saudara. Maukah engkau datang kepada Kristus? Maukah engkau diubah oleh Kristus? Mari kita berdoa. Siapa yang berkata kepada Tuhan, saya bersyukur hari ini Tuhan, Engkau berbicara kepada saya lewat firman Tuhan. Saya mau percaya kepada Engkau. Saya mau diubah oleh Tuhan. Saya tidak mau hidupku menjadi sia-sia. Hidup dalam dosa. Tapi sebaliknya saya ingin diubah supaya hidupku boleh diperkenan dan dipakai oleh Tuhan. Adakah orang demikian yang ingin saya doakan supaya Tuhan mengubah hidupmu, memperbarui hidupmu? Angkat tangan saudara, saya mendoakan saudara. Puji Tuhan. Siapa lagi? Yang di atas, yang di bawah. Angkat tangan. Siapa yang sungguh-sungguh ingin percaya Tuhan, ingin diubahkan oleh Tuhan? Angkat tangan yang tinggi. Turunkan tangan. Yang kedua, saya berkata, Tuhan selama ini saya hanya hidup untuk kepentinganku sendiri. Saya enggak peduli keselamatan orang lain. Saya enggak pedulikan kesulitan orang lain. Saya ingin dipakai Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Rubahlah hidup saya. Supaya saya ada kepedulian kepada keselamatan jiwa orang lain. Saya juga ada kepedulian kepada penderitaan, kesulitan orang lain. Jadikan saya berkat bagi orang lain. Adakah orang yang berkata, Tuhan ampuni saya dan rubah hidup saya. Supaya hidup saya bukan untuk hidup bagi diri sendiri. Tapi hidup bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Siapa yang ingin saya doakan? Silakan acungkan tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang sudah acungkan tangan, saya minta berdiri di tempat duduk saja. Saya akan doakan saudara. Yang sudah acungkan tangan, tidak usah malu, tidak usah tengok kiri kanan. Saudara berdiri di tempat duduk masing-masing. Saya akan doakan untuk saudara-saudara sekalian. Saya kasih kesempatan siapa lagi yang ingin saya doakan, silakan berdiri. Saya akan doakan saudara-saudara sekalian. Ada lagi yang mau saya doakan? Oke, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu. Engkau melihat hati kami yang paling dalam. Biarlah setelah kami mendengar firman-Mu, Roh Kudus menyadarkan kami
Dan kami mau menyambut firman-Mu. Kami menyambut Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Kami menyambut mau dikoreksi oleh Tuhan, diperbarui oleh Tuhan. Sehingga hidup kami tidak lagi hidup di dalam dosa, hidup untuk kepentingan sendiri. Tapi kami boleh hidup bagi Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu setiap kami, ya Roh-Mu yang kudus bekerja, mentransformasi, memperbarui. Sehingga kami boleh mengalami anugerah Tuhan. Allah yang mengerjakan pekerjaan yang baik dalam hidup kami. Keselamatan dan perubahan hidup. Supaya kami boleh hidup memuliakan nama-Mu. Berkatilah Tuhan setiap orang yang sudah meresponi. Berkatilah kami yang hari ini mendengar firman-Mu. Sehingga segala firman tidak kembali dengan sia-sia. Inilah doa kami ya Tuhan. Khususnya mendoakan yang sudah acungkan tangan atau berdiri. Ya Roh Kudus bekerja memperbarui hidup mereka. Supaya mereka menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Dan mereka menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga atau dalam masyarakat. Inilah Tuhan doa kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya minta semua bangkit berdiri, saya akan doakan saudara-saudara sekalian. Ya Tuhan, nama-Mu sekali lagi ingin mendoakan setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Roh-Mu yang kudus bekerja. Sehingga firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Berkatilah gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Menjadi gereja yang setia mengabarkan Injil. Gereja yang menyaksikan kebaikan-kebaikan Allah yang memancar dalam hidup mereka. Yang boleh menjadi berkat bagi masyarakat di kota Solo. Mereka menjadi garam, menjadi terang. Di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Inilah doa sembahyang kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup yang mengasihi kami. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.